Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kali ini kita akan beribadah di rumah masing-masing. Adik-adik akan beribadah bersama papa, mama, kakak adik di rumah. Tapi di sini kita juga tetap impa ya. Di sini ada Kasini, ada Shalom, dan ada Shena. Ya, kita akan mulai ibadahnya. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bernyanyi satu buah lagu, Ku Diberikan Kidung Baru. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua siap ya? Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu. Ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah ya Bapa. Kami tahu walaupun kami belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kupingnya disiapin, hatinya disiapin ya adik-adik. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus berkati, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan maksud Tuhan, akan kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan ini bagi adik-adik lain kami, biarlah apa yang boleh dia sampaikan ini Bapa boleh memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ke-17. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu. Yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jahara. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Anak-anaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawannya memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisan melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangat tak dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Karena si terul membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya. Sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang timpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana. Tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, dan didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku tangan orang-orang yang tidak dapat kutenangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan turun-turunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jatuh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat seru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghibur. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Adik-adik, sebelumnya kalian mau tanya sama adik-adik. Siapa adik-adik yang pernah dihukum? Kalau dihukum,
Adik-adik dihukum oleh orang tua atau guru atau siapa di sekolah? Lalu gimana sikap kita kalau kita menjalankan hukuman? Apakah kita senang atau kita marah atau kita menjalankannya dengan penuh penyesalan? Adik-adik, pembacaan hari ini dari Kitab Ratapan, di mana Kitab Ratapan ini berisi tentang adanya kehancuran di kota Yerusalem. Adik-adik tahu keadaan Yerusalem itu sebelumnya mengalami kehancuran yang sangat berat, yang akhirnya Tuhan memberikan mereka pelanggaran. Dan adik-adik tahu sebelumnya itu kota Yerusalem adalah kota yang sangat megah, kota yang sangat indah, dan banyak orang yang datang ke kota ini dengan tujuan mereka akan berziarah. Dan kota Yerusalem ini adalah satu kota yang fungsinya sebagai pusat kerohanian dan pusat pemerintahan. Nah, pada saat itu mereka membuat satu pelanggaran, membuat suatu kesalahan, sehingga kota Yerusalem mengalami kehancuran. Dan pada saat itu kota ini sangat sunyi sepi. Dan kota ini dianggap sebagai seorang janda ya, yang mengalami kedukaan, mengalami kesedihan dan mengalami kepedihan dalam hatinya. Dan pada saat itu orang-orang yang tadinya dulunya datang bersama, yang tadinya mereka bersama-sama berada di kota Yerusalem, mereka meninggalkan kota itu dan akhirnya mereka melihat bahwa kota ini sudah hancur karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan pada saat itu juga adik-adik tahu bahwa banyak hal yang telah dialami oleh orang-orang yang saat itu berada di kota Yerusalem, dan mereka membuat banyak pelanggaran sehingga Tuhan memberikan penghukuman bagi orang-orang pada saat itu. Begitu juga dengan kita. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita membuat kesalahan, kita membuat pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberikan hukuman bagi kita. Tuhan memberikan hukuman itu supaya kita menyadari akan segala kesalahan kita. Kita menyadari akan segala apapun yang sudah kita lakukan. Tuhan Allah menginginkan supaya kita juga menyadari akan segala apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah juga mau supaya kita juga mau mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Di dalam kehidupan kita banyak yang sudah kita alami, banyak yang sudah kita hadapi. Tetapi Tuhan mau supaya kita bisa mengoreksi kembali, mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi Tuhan juga menginginkan kita, di dalam kita melakukan semua ini ada kerendahan hati. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih rendah hati? Tuhan menginginkan supaya kita juga mau lebih banyak berdoa. Ya, lebih banyak berdoa, membaca Alkitab. Dengan kita melakukan semuanya ini, Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Adik-adik, dalam pembacaan Alkitab Ratapan ini, yang penulis Ratapan inginkan, ada dua pesan yang disampaikan oleh penulis Ratapan ini. Yang pertama adalah kesalahan itu mendatangkan penghukuman dan kehancuran bagi kita. Pelanggaran ini juga mendatangkan suatu penghukuman dan kehancuran, juga membawa kesadaran untuk kita mau bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi, kalian ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, mari kita lihat lagi, kita melihat lagi, kita mengoreksi diri kita lagi, mengevaluasi lagi supaya adik-adik bisa lebih baik lagi, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh berkumpul, kami boleh sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan, biarpun kami tidak bertemu secara langsung bertatapan muka, tetapi Tuhan masih memampukan kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan,
pada pagi hari ini melalui online Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena kami juga boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ajarkan kami Bapa, untuk kami juga mau mengingat akan segala kesalahan yang telah kami lakukan. Biarlah Tuhan kami boleh mengevaluasi diri kami kembali, untuk kami boleh berbuat hal yang terbaik, yang sesuai dengan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa terima kasih, biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan kami tetap percaya, Tuhan akan memberkati kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan ini boleh kami terapkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Saat ini Bapa kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Dengan segala apapun yang dialami, Tuhan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap keadaan, situasi yang dialami oleh bangsa negara kami. Dengan keadaan yang sedang dialami dengan penyakit-penyakit virus corona Tuhan yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan memberkati kami Bapa, Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan memampukan kami untuk kami boleh melewati akan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menjaga setiap langkah hidup kami. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, Tuhan memberkati, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka juga boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengayomi akan bangsa negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik pasti sudah mendengarkan firman dari kakak-kakak yang lain tadi kan? Nah, sekarang setelah mendengarkan firman dan sudah berdoa, kita akan menyanyikan lagi satu buah lagu, yaitu Ku Ingin Berperangai. Adik-adik, untuk kali ini persembahan tidak dikumpulkan secara langsung. Tapi adik-adik harus ingat, adik-adik tetap mengumpulkan persembahan bersama papa, mama yang ada di rumah, dan persembahan tersebut akan dibawa minggu depan. Kita sudah mau selesai ibadah adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi sebelum kita selesai beribadah, yaitu Besarlah Kasih Bapa. Besarlah
Yesus, terima kasih ya Bapak kalau kami sudah boleh selesai beribadah pada hari ini. Tuhan berkati kiranya apa yang menjadi firman pada hari ini Tuhan boleh menjadi terang dan boleh menjadi pelita bagi langkah kami ke depannya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami Bapak agar kami pun boleh menjadi terang dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Kasih dipercaya walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi sukacita masih ada melingkupi adik-adik sekarang. Dan kita berdoa dan kita berharap kiranya minggu depan kita sudah bisa berkumpul lagi adik-adik bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan di gereja. Sampai jumpa.